sih. Ketika Pak Prabowo muncul di kerumunan para buruh yang saat itu merayakan May Day dan menyebutkan wacana ini akan dilakukan tuh kayak gue gitu aja responsnya. Kita bahas apa elaborasi dari tertawa itu tadi. Kita ke teman-teman dari Detik Properti, ada Almadina Putri Brilian Aron dan juga Ilham Satria Fikriansyah. Lengkap banget nama kalian berdua di sini dari Detik Kak Properti. Ilham. Katanya mau mempromosikan Polly Pocket ya sebagai pilihan menarik untuk Gen Z ya kan. Selain kita rumah keong mungkin terlalu biasa ya. Iya, Mungkin betul. kita bisa tinggal di rumah Barbie dan rumah. Satu paket sama senter pengecilnya ya, biar kita bisa masuk ke dalam ya. Iya, emang tidak dijual terpisah Kak. Iya, satu paket tuh. Ini satu apa sebetulnya pengumuman gitu ya yang kemudian juga ditangkap sebagai sebuah peraturan baru juga dari Belum jadi peraturan juga tapi. Iya, ke PKP gitu. Jadi kayak bukan guidance. Usulan. Bener kan guys, Usulan. ini masih wacana gitu Masih ya. wacana. Wacananya datang dari presiden. Betul. KPR Langsung. jadi 40 tahun. 40 tahun. Kalau nggak salah tuh beberapa waktu sebelumnya juga Pak Menteri Ara sempat bilang wacana 30 apa 35 gitu ya. 30 tahun. 30 kan? Nah Yes. itu aja udah rame kan bahwa kayak 30 banget nih gitu. Sekarang ada lagi 40. Tapi sebenarnya yang 30 tahun itu bukannya emang udah ada ya? KPR 30 tahun kan? Iya, jadi KPR yang 30 tahun itu untuk rusun subsidi nih. Dan itu aturannya baru banget keluar awal April kemarin. Nah itu juga aturan rusun subsidi itu kan biasanya memang diperbarui gitu ya tiap tahun. Nah tapi dari 2021 itu belum diperbarui. Nah baru awal April kemarin itu keluar. Jadi itu ada batasan macam-macam sih. Jadi dari luas persegi unit rusunnya itu sendiri juga ditambah gitu. Dari yang sebelumnya maksimal tuh 36 meter persegi. Nah sekarang itu bisa jadi 45 meter persegi maksimal. Terus juga tenornya. Si rusun subsidi nih ya. Ya, rusun Rusun subsidi. Nah, untuk tenornya itu juga jadi panjang. Oh. Dari yang sebelumnya 20 tahun, sekarang jadi 30 tahun. Iya. Khusus rumah vertikal tapi ya. Yes. Iya. Tapi kan Khusus rumah sebetulnya vertikal. juga rumah vertikal atau rusun subsidi juga sebetulnya baru berfokus di Jakarta nggak sih? Apakah sebetulnya juga di kota-kota lain juga ada gitu? Kalau Sebenarnya sih udah mau dibangun ya di beberapa kota ya kan, kayak di kota-kota besar lain selain Jakarta. Cuma memang untuk saat ini fokusnya tuh di Jakarta dulu, sekitaran Jakarta sih. Kayak termasuk ada di Mekarta ya kalau nggak salah Mah ya. Iya, Ya Mekarta. kan, Mekarta tuh juga mau dibangun rusun subsidi sekitar 100.000 ya kalau nggak salah ya. Mekarta, Iya, kurang Cikarang lebih. berarti. Cikarang Cikarang. ya. Aku ingin tinggal di Mekarta. Cikarang juga. Cikarang lagi. Tapi Iya, ketika angka 40 tahun itu teman-teman di Detik Properti itu apakah baru ketika Pak Prabowo ngomong itu dengar atau wacana itu sebelumnya sempat terngiang juga di sebelum momen itu? baru banget sih. Baru banget sih, Iya, pas Pak Prabowo pidato. Breaking loh ya, pas Breaking banget. banget tuh, Banget lagi itu, 40 May tahun Day tuh gitu ya. kan, lagi May Ini- Day, breaking. Lagi tanggal merah, teman-teman langsung kayak spontan. Ya, Karena kan lulus sebetulnya juga itu tanpa aba-aba gitu ya, maksudnya Iya, diumumkan, diumumkan. ada wacana tersebut juga gitu. Langsung saja, setuju atau tidak 40 tahun tenor cicilan. Langsung ditembak ya. Tembak. Atau bukan setuju atau tidak? Bagai- Apa bagusnya, apa nggak bagusnya? Mungkin masing-masing bisa kasih POV-nya. Kasih POV ya. Kalau sisi positifnya mungkin orang mungkin bisa lebih napas lebih lega lagi ya. Cicilan buat lebih cicilannya ringan. lebih ringan. Mungkin Oke. sebulan mungkin nggak nyampe di atas 2 juta mungkin kan, dengan tenor yang panjang banget. Itu jadi mungkin yang targetnya buruh mungkin dengan gaji Gaji mereka UMR. ya gaji UMR ya kan segitu, mungkin ya mereka masih bisa nyisihin duit buat yang lain, kebutuhan yang lain. Tapi yang sisi kurang setujunya tuh ya apakah 40 tahun itu Ketutup? tertutup kah? Let's say saya Gen Z masih 27 ya kan. Ambil cicilan KPR usia 30. Ambilnya 40 tahun berarti 70 tahun baru kelar. Aduh, itu kayak udah Aman. nggak masa produktif lagi sebenarnya. Walaupun hidup 1000 tahun, masih ada 930 tahun lagi sisanya. Itu ku memikirkan berapa cicilan. rumah lagi tuh.
Tapi kan Iya, bisa dibom nanti terakhir di ujung kalau Wow. duitnya udah banyak. Bisa Tapi kan sih. di BOM juga bukannya ada itunya ya, ada kayak Biaya Ada biaya-biaya tambahan. lain. Iya, ada iya. dendanya gitu ya, Mm-mm, penalti. Betul. Betul, ada Heeh. penalti. Mehong. Jadi ya Gimana kontranya, Alma? Ini negatifnya ya. Kontranya deh. Oke, Kontranya. kontranya, cicilannya panjang. Panjang. Jadi kayak apa ya? Istilahnya kayak ya seumur hidup buat bayar cicilan gitu kan. Mm-mm. Kerja Mm-mm. cuman buat bayar cicilan. Mm-mm. Terus juga belum lagi kalau misalkan cicilannya seret gitu ya, atau ada faktor ekonomi tertentu gitu yang bikin cicilannya seret, bisa ngaruh ke BI checking. Jadi nggak bisa ngambil pinjaman lagi. Jadi ya seperti So itu. we can say Iya. pemerintah lagi-lagi membiarkan masyarakat yang nyari jawaban ya, bukan pemerintah yang ngasih jawaban ya. Karena bukannya selama ini masalah rumah tidak bisa di afford sama masyarakat tuh gara-gara harganya yang kemahalan dan lokasi yang juga terlalu jauh dari tempat kerja. Iya. Kalau dua hal itu tidak ada, maksudnya solusi yang paling relevan sejauh ini apa dari pemerintah selain Kalau- memperpanjang cicilan? Kalau dari pemerintah sih yang belakangan lagi rame ya itu mau memanfaatkan aset-aset tanah negara nih yang nganggur gitu, Hmm. yang nggak pernah dikelola lah, nggak pernah dipakai. Nah itu lagi dicek nih di survei-survei mana yang tanahnya sekira-kiranya cocok buat dibangun hunian vertikal. Again, yang dibangun di kota-kota itu hunian vertikal karena buat bangun rumah tapak tuh udah nggak memungkinkan ya karena Iya. kan butuh banyak luas ya kalau untuk bangun Iya, betul. rumah tapak. Soalnya dulu sempat ada wacana juga kalau misalnya memang pemerintahan jadi dipindahkan gitu, gedung-gedung kementerian itu tuh yang tadinya juga akan diproyeksikan gitu ya menjadi hunian vertikal juga Iya. gitu. Itu gimana wacana guys? Apa nih yang buat Dan- alih fungsi ini Alih fungsi gedung? bangunan Masih belum ada sih. belum ya? Kayaknya Belum, nunggu belum. sampai pindah ke IKN semua dulu deh. Semua udah resmi ke IKN semua, baru didiskusikan lagi biasa sama si Ara. Tapi soal 3 juta rumah tiap tahun itu berapa persen sih sejauh ini total Yang sudah bagian dari yang accomplished. si rusun? Oh, Kalau rusun, oke, kalau 3 juta rumah Dari 3 juta berapa persen itu gitu untuk 1 rusun? juta untuk hunian 1 juta. Ini lebih ke wilayah sih. Ah. Jadi Oke. 1 juta di perdesaan, 1 juta di Oh, gitu. perkotaan, 1 juta Hmm. di pesisir, kawasan pesisir. oh. Nah, kalau di perkotaan itu udah otomatis vertikal karena tadi ketersediaan Keterbatasan lahannya terbatas. Oke. Nah, sekarang kita membedah mengenai KPR. Karena ini kan jangan waduh dulu dong. Ya. Lo ngikutin ini ya meme-meme yang baru itu ya, waduh. Jangan waduh dulu Waduh, karena momen ya. Waduh, sebenarnya kan gini ya, yang sering kita lihat di keluhan-keluhan masyarakat ketika di tengah-tengah menjalankan KPR gitu ya, ternyata di 10 tahun pertama gitu atau misalnya 5 tahun pertama baru terbayar bunganya aja. Apa sih sebetulnya fakta-fakta mengenai KPR atau yang membedakan KPR ini dengan hutang atau cicilan yang lain? Kalau untuk KPR sih ya sesuai namanya ya, kredit pemilikan rumah. Jadi memang untuk rumah gitu dan Benar. dan biasanya memang jangka waktunya cukup panjang ya, kayak misalkan minimal 10 tahun gitu. 10-15 tahun buat yang komersial. Cuman kalau yang subsidi tadi kan bisa sampai 20 tahun tahun. untuk yang rumah tapak. Kalau yang rusun subsidinya bisa sampai 30 tahun gitu. Dan itu bunganya kalau untuk yang subsidi juga beda tuh. Yang rusun itu 6%, untuk yang rumah tapak itu 5% flat sampai akhir. Sampai berakhirnya. Sampai berakhir KPR. Gitu. Walaupun sebetulnya juga berbeda ini ya, beda kebijakan juga tergantung kemana kita ngambil KPR-nya juga Betul, gitu. tergantung ya. perbankannya juga ya. Tergantung kebijakan perbankannya perbankan. juga. Iya. Apa resiko yang atau mungkin resiko yang sering kali dihadapi sama kreditur gitu di tengah-tengah KPR. Oh, ternyata baru tahu nih kalau ternyata KPR tuh begini gitu. Mereka mungkin nggak tahu ada bunga floating ya. Ya nggak sih, mereka mungkin harga rumah segini, oke, bayar segini. Padahal kalau dihitung-hitung itu baru bayar bunganya aja. Padahal kalau misalkan kita sebelum ngambil KPR tuh kita tahu dulu nih berapa bunganya berapa persen, terus apakah kita ada denda kah kalau misalkan telat bayar segala macam. Nah itu kan yang harus sebagai kreditur tuh harus tahu gitu. Sayangnya banyak orang tuh yang mikir ya udahlah, yang penting ngambil tenor 10 tahun bayar segini gitu. Terus tiba-tiba di tahun ke-6
wah kok bunganya naik gitu. Nah itu yang sayangnya banyak masyarakat yang masih belum tahu kalau Si soal itu. kegocek Kegocek. promo, bukan promo, kegocek bunga awal Nah, gitu iya. ya. Karena kan sebenarnya kalau akad tuh kan artinya kita sudah harusnya ya sudah mengetahui juga oh berarti tahun ke berapa biasanya? Ke-6 Karena atau ke-4 gitu ya, tahun Iya. ke-3 ke-4 atau 5 ke-6 tuh udah beda lagi hitungan bunganya ya. iya udah beda lagi. Nah sayangnya itu masyarakat tuh kayak nggak ngeh di bagian itunya dan akhirnya mereka keberatan sendiri gitu. Jadi akhirnya banyak yang gagal gitu. Gue tahu mereka kenapa kayak gitu. Apa tuh? Karena belum baca Detik Property. Wah, benar. Karena belum follow Instagram Detik Property. Karena nggak pakai kalkulator Itu KPR-nya dia. Detik Property bro. Ada simulasinya. Simulasinya di situ. Atau kalau nggak mau pakai kalkulator manual bisa langsung tanya ke editornya. Tapi yang bertanya 21.000 orang dibalesin satu-satu ya? Enggak dong. Udah ada ininya ya, engine-nya gitu untuk bisa menghitung sendiri juga. Jadi seberapa sehat kita, harus semana kita tahu kalau keuangan kita cukup sehat untuk mengambil KPR. Ada ininya nggak sih? Ada checklistnya nggak sih? Nah kalau untuk penghasilan biasanya 30% dari penghasilan tuh maksimal banget untuk bayar cicilan. Soalnya kalau lebih dari Luar. itu 30% lu buat Yes. apa? Mobil. ya soalnya kalau misalkan lebih dari 30% khawatirnya untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya nggak tercukupi gitu. Benar. Kita kan masih butuh bertransportasi, Staycation, healing. berstaycation. Staycation. Gen Z tidak pernah lepas dari itu semua. Tapi penting loh, kebayang nggak kita ngambil KPR 20 tahun, terus kita nggak ngitung kalau kita juga harus punya biaya staycation. Yang artinya berarti kita selama 20 tahun KPR tuh nggak boleh staycation, ya nggak? Nggak Iya. boleh healing berarti Iya. kan? Gitu. Itu Sekedar- memang harus dihitung-hitung dulu Dihitung ya dulu. dari awal. Bisa. Kayak heal the world. Cuma gue cukup surprise aja pemerintah mengambil jalan tengah dengan naikin Manjangin lagi tenor, cicilan tenornya gitu. Iya. Instead of mungkin mengurangi biaya-biaya yang bikin harga rumah tuh saat ini jadi makin mahal gitu. Misalnya kan pemerintah punya banyak sekali instrumen harusnya untuk ngasih kebijakan biar harga rumahnya bisa ditekan gitu, misalnya mulai dari material mungkin dibikin harga lebih murah barangkali atau apa. Tapi kalau dari Menteri PKP-nya sendiri gimana merespons wacana Pak Presiden ini? Udah ada komentar belum? Wah belum Belum sih, ada. belum ada. Oh Iya. belum. Belum. Dari pengusaha gimana? Belum ada juga ya emangnya. Kemarin masih Pengamat. baru dari ekonom sih. Apa Ekonom katanya? gimana? Iya, 40 tahun kelamaan sih. Iya. Iya, Terlalu jadi beresiko. 30 tahun udah cukup gitu, udah cukup lama, Lama, ya udah udah cukup cukup lama. Ada gitu. negara lain nggak yang juga punya skema serupa 40 tahun cicilan? 40 tahun mungkin waktu itu kalau nggak salah Jepang deh, tapi itu Jepang juga sekitar 30-35 tahun kalau Nggak nggak nyampe Tapi salah. mereka 40. juga kan angka harapan hidup Lebih tinggi. lebih tinggi kan? Iya. Masih coba cari yang di atas 100 Kan tuh kita masih mau banyak. negara maju, nanti angka harapan hidup kita jadi 85 dibikin. Oh. Untuk Lewat 70 LPG. 70 tahun harus Iya kerja kan? terus. Tapi sebenarnya ada ini nggak sih kayak survei atau mungkin juga seberapa banyak atau cukup diminati nggak sih si tenor 30 tahun ini sama masyarakat? Atau sebenarnya juga secara minat juga masyarakat juga banyak yang kayak Edo ya komitmen issue ya. Aku nggak siap berkomitmen selama 30 tahun. Aku Kalau untuk cicilan gue oke kok komitmen gue. Cuman panjang tenornya itu ya. atau kayak gimana karena kan ya lama 30 lama. Iya, 30 lama. lama banget apalagi 40 gitu. Saya dengan 30 tahun itu ya kita jadi nggak bisa beli apa-apa. Mau beli mobil nggak bisa, mau beli barang yang mungkin kayak ganti handphone gitu kan mungkin lebih mahal itu juga nggak bisa ya Belum lagi kan. sebenarnya juga Gen Z tuh udah bukan cuman mikirin nonton K-pop atau sesimpel ganti handphone, nyekolahin anak Betul. kan, Kita ngegedein sudah hidup anak. dengan teman-teman yang sudah punya anak. Iya kan, itu yang lebih kompleks lagi. Betul. Gitu. Makin banyak nanti yang child free jadinya. Next question. Tapi sebenarnya ya, iya kalau dari sisi pemerintahnya kayaknya memang mengusahakannya manjangin tenor ya untuk menjawab kebutuhan pembiayaan rumah
masyarakat gitu, instead of nurunin si harga rumahnya, kayaknya emang nggak bisa lagi diturunin tuh si harga rumah itu. Nah kalau untuk nurunin harga rumah mungkin pakai si tanah-tanah aset negara itu. Belum Karena ada juga tapi realisasinya sampai hari ini ya. belum sih, tapi ya lagi masih mencari-cari lokasi di mana yang cocok. Sebenarnya salah satunya itu yang di Tanah Abang Tanah itu, Abang. yang sempat Kenapa lagi apa? sengketa, Oh, yang pakai iya. lahan KAI. Itu rencananya mau mau jadi dipakai, rusun itu. ya Ya. rusun subsidi. Ih gue mau dong gitu. Rumah di Tanah Abang. Jadi pagi-pagi bisa jualan, sore-sore siaran, Bener. gamis Aku bini orang. tinggalkan pekerjaan di kantor ini. Karena sudah siap menjadi penjual gamis bini orang. Gabino. Gamis bini orang. Iya, iya. Oh itu, tapi Iya. belum ada hilalnya juga ya. Belum, itu ya salah satunya dengan menggunakan aset-aset tanah negara. Karena harga tanah itu sekitar 40% dari harga rumah. Jadi True. kalau pakai aset negara kan nol ya harga tanahnya gitu kan. Belum lagi kan kita pengen pakai jadi smart house, smart home. Smart home. Whatever Jadi kind of kita- smart it is. Jadi kayak matiin lampu. Pakai Jadi Siri, biru. pakai Siri. Jarvis. Iya, sek jadi biru lampunya. Gue masih penasaran apa kata Menteri PKP sih sebenarnya soal wacana ini. Karena Pemaruarar ya. lagi-lagi dari gue sendiri yang juga ngikutin beberapa kebijakan pemerintah soal pembiayaan perumahan atau penyediaan perumahan ini kayak masih belum nemu solusi yang solutif gitu yang dari pemerintah. Masih nih kalian yang kalian yang kelarin nih urusannya, kita kasih fasilitasnya tapi kalian yang biayain gitu instead of dari mereka yang membangun. Sebenarnya kalau untuk demand-nya gitu. insentif mungkin ada beberapa ya, kayak misalkan PPNDTP. PPN, Nah, ya. PPNDTP kan ditanggung tuh sama pemerintah beli. Masih sampai hari ini masih ya? Masih, itu diperpanjang sampai 2027 akhir. Oke. Jadi beli rumah sampai harga 2 miliar, beli rusun atau apartemen sampai harga 2 miliar itu pajaknya gratis. Kalau untuk yang sampai harga 5 miliar itu dibayar setengahnya pajaknya. Gitu. Tapi untuk yang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu masih ada pembebasan biaya BPHTB, terus PBG itu digratiskan. Gitu. 40 tahun ini juga belum dikasih tahu ya, ini apakah untuk vertikal doang atau landed juga? Belum sih, Karena kan belum. kemarin masih momen May Day ya, jadi buat buruh. Nah itu kalau nggak salah Pak Prabowo juga sempat bilang mau bangun kota-kota baru. Nah kota-kota barunya ini diproyeksikan bakalan pakai hunian vertikal semuanya. Karena kota ya. Mekarta kah itu? Nah, Baru tidak tahu Parahyangan ya. Kak di Bandung. Nah itu juga Nggak tahu. terkait kota baru tuh sebenarnya udah ada beberapa daerah yang di ya yang di plotting buat jadi kota baru nih. Apa aja? Kalau daerah nggak mana salah tuh? tuh ada beberapa kayak misalkan Deli Serdang, Tangerang, Bogor. Itu dari Menteri PKP ya bilang seperti itu. Kalau Baru dari masih diplastikin gitu kan. Gapuranya masih diplastikin. Masih kinclong. Masih kinclong, masih baru. Nah kalau dari ketersediaan tanahnya masih di plotting juga sama Kementerian ATR BPN. Tanah-tanah untuk si rusun-rusun di kota baru ini. Termasuk ATR BPN juga berarti belum ini ya. Belum. Pak AHY juga belum Belum. respons ya. Belum. Karena ini emang apa ya, pidato Prabowo langsung kan, kayak spontan kayaknya. Iya sih. Iya 40 tahun tuh lama banget. Walaupun mungkin SMF bilang negara lain ada 45 tahun misalnya. Tapi Negara mana? nggak tahu negara mana. SMF ngomongnya begitu. Negara lain ada 45 tahun. Tapi kayaknya kita butuh solusi yang lebih solutif dari itu ya, Iya. teman-teman. Maunya berapa tahun? Maunya 2. 20 tahun, bunga 5% maksimal sepanjang tahun, harganya murah. Harganya Iya dong, murah harganya murah sebenarnya ya. dong. Jangan dimahalin sebenarnya itu. Bisa, Itu bisa. intinya. Nanti kalau pertumbuhan ekonomi kita udah 12% bisa. Bisa. Well. Oke deh kalau gitu. Apalagi yang kita perlu tahu juga belum ditentukan juga ya, akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP juga terkait dengan keputusan ini belum ya? Belum sih, Ini belum. kalau nggak salah Bapak Menteri sedang bepergian ke beberapa kota gitu di Indonesia. Survei. Untuk Iya. survei lokasi. Sebenarnya banyak agenda aja sih, kayak misalkan ya kan dia Terserah mereka dia juga punya program bedah rumah ya tuh, Iya, iya, bantuan BSPS. stimulan. Ayo Ya, ada kita bedah rumah. bekerja. Iya benar, BSPS. Ya itu buat buat ngecek-ngecek
seperti itu minggu ini. Menarik untuk mencari tahu bagaimana respons dari dunia usaha termasuk juga dari pemerintah. Karena memang wacananya keluar dari mulut presiden langsung tanpa ada aba-aba ya. Aba-aba ya, betul. Tanpa ada aba-aba, bahkan teman-teman dari teman-teman Detik Properti juga belum pernah kedengaran tuh wacana ada 40 tahun ya. Belum. Tapi apapun itu keputusannya atau permennya nanti ya mudah-mudahan yang beneran bisa mempermudah masyarakat untuk bisa punya rumah gitu ya. Enggak mempersulit atau